Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Thohir Mahmud akan menyampaikan limit fungsi trigonometri. Di kelas 11 kelompok matematika wajib, Anda telah mempelajari konsep limit fungsi aljabar. Sama halnya dengan limit fungsi aljabar, limit fungsi trigonometri dapat ditentukan dengan mensubstitusikan suatu nilai pada fungsinya. Alangkah baiknya kita akan mempelajari limit fungsi aljabar dulu. Ya. Limit fungsi aljabar, kita ambil contoh yang pertama. Limit 3x plus 1 dengan x mendekati 2. Maka nilai limit itu langsung kita substitusikan nilai x yang sama dengan 2 tadi, menggantikan x yang pada fungsi itu. Jadi 3 dikali x-nya kita ganti 2, jadi 3 kali 2 ditambah 1. Jadi sama dengan 7. Jadi limit itu hasilnya adalah 7. Kemudian kita lihat pada contoh yang kedua, pada limit fungsi aljabar. Limit x mendekati 2 juga. Di sana x dikurangi 2 dibagi dengan x kuadrat ditambah 2x. Kalau kita substitusikan, akan kita dapatkan 0/8. Jadi hasil limit itu adalah 0. Nah, kemudian kita lihat juga contoh pada yang ketiga. Yang ketiga, limit x mendekati 1, 2x plus 4 dibagi dengan x min 1. Kalau kita substitusikan harga x dengan 1, maka kita dapatkan 6/0. Nah, dalam konsep limit, 6/0 itu ada jawabannya. Kenapa? Karena x itu bukan 1, tapi x itu adalah mendekati 1. Jadi, kalau mendekati 1, berarti di sana, kalau 1 dikurangi 1, berarti pasti ada selisih. Selisihnya itu sangat kecil. Jadi, kalau 6 dibagi oleh bilangan yang sangat kecil sekali, yang hampir sama dengan 0, maka hasilnya adalah tak hingga. Karena suatu bilangan, kalau dibagi bilangan yang sangat kecil, maka hasilnya adalah tak hingga. Ingat, di sana, x mendekati 1, itu x-nya adalah bukan 1. Oke, sekarang kita masuk pada yang nomor 4. Limit x mendekati 1, x kuadrat min 1 dibagi x kuadrat plus 2x min 3. Kalau kita substitusikan dengan x sama dengan 1, kita dapatkan 0/0. Nah, karena 0/0, jadi kita belum tahu ada jawabannya berapa. Jika terjadi 0/0 pada limit fungsi aljabar itu, maka harus kita tindak lanjuti apakah dengan memfaktorkan atau dengan mengalikan dengan kawannya atau dengan menggunakan rumus L'Hopital. Nah, perhatikan lagi pada nomor 4 itu kita terjadi 0/0. Nah, di situ kita coba dengan memfaktorkannya. Setelah kita faktorkan, Anda lihat di sana, x min 1 dikali x plus 1 per x min 1 dikali x plus 3. Ada x min 1 dibagi x min 1, itu berarti selesai, habis. Jadi hasilnya adalah x plus 1 dibagi x plus 3. Setelah itu, kita substitusikan lagi dengan x sama dengan 1. Jadi hasilnya adalah 2/4. Ya. Jadi di sini dalam suatu limit, di sini limit fungsi aljabar, ketika kita substitusikan, langsung substitusikan ternyata hasilnya 0 per berapapun suatu bilangan, maka itu langsung jawabannya adalah 0.
Dan ketika terjadi 6/0 atau suatu bilangan dibagi 0, maka itu sudah ada jawabannya adalah tak hingga. Dan kasus yang nomor 4 pada contoh itu terjadi 0/0. Maka dalam limit fungsi aljabar bisa kita selesaikan apakah itu dengan cara memfaktorkan, apakah itu dengan mengalihkan dengan kawannya, atau dengan cara menggunakan konsep L'Hopital. Baik, limit fungsi trigonometri itu uh, ada ada hal yang lain. Walaupun ada kesamaannya, tapi ada hal yang lain. Kita lihat atau kita pelajari teorema limit fungsi trigonometri. Kita ambil ada limit sin T dengan T mendekati C, maka itu hasilnya adalah sin C. Limit cos T dengan T mendekati C, hasilnya adalah cos C. Limit tangen T dengan T mendekati C, hasilnya tangen C, dan seterusnya. Yang sebenarnya itu tuh adalah mensubstitusikan nilai dari nilai T tadi. Tapi dengan kasus misalkan terjadi 0/0, maka untuk limit fungsi trigonometri itu ada teorema limit trigonometri yang khusus. Sehingga kita dapat menggunakan limit-limit itu. Teorema limit trigonometri khusus yang pertama adalah limit dengan T mendekati 0, T per sin T itu hasilnya adalah 1. Limit sin T per T dengan T mendekati 0 hasilnya 1. Dan limit tangen T per T dengan T mendekati 0 hasilnya 1. Kemudian kalau kita perhatikan, ini memang bisa kita buktikan teorema limit ini. Untuk lebih tegasnya begini, limit ini akan menghasilkan 1 jika T dan T-nya sama. Misalkan kalau pembilangnya 2x, ya berarti di bawahnya sinnya adalah 2x. Dengan x mendekati 0, hasilnya pasti 1. Jadi, untuk tangen juga, kalau tangen 2x per 2x dengan x mendekati 0 misalnya, maka hasilnya 1 juga. Jadi, yang penting ada di sini ada yang sama antara penyebut atau pembilang untuk menentukan nilai itu. Kita ambil contoh sekarang ya. Misalkan begini. Yang pertama, limit x mendekati pi, cos x dikurangi 1 dibagi sin setengah x. Langkah pertama dalam menyelesaikan soal ini adalah kita substitusikan pi dengan menggantikan x. Jadi akan kita dapatkan cos pi dikurangi 1 dibagi sin setengah pi. Nah, di sini berapakah cos pi? Cos pi itu adalah sama dengan, kalau dibuat dengan derajat, sama dengan kosinus 180. Kosinus 180 adalah negatif 1. Jadi kita dapatkan negatif 1 kurang 1. Kemudian sin setengah pi. Sin setengah pi berarti kalau dibuat derajat sama dengan sin 90 derajat. Sin 90 derajat adalah 1. Jadi hasilnya adalah negatif 2/1 atau negatif 2. Nah, itu contoh. Artinya kita dalam menyelesaikan soal limit, itu kita langsung substitusikan. Dan kalau hasilnya tidak 0/0, maka itu sudah langsung merupakan jawabannya. Contoh berikutnya adalah, untuk contoh yang kedua, limit x mendekati 0, sin 3x per tangen 2x. Nah, penyelesaiannya adalah
Langkah pertama kita substitusikan dulu 0 menggantikan X. Jadi, sin 3X per tangan 3X, kalau X-nya kita ganti 0 semua, maka didapatkan sin 0 per tangan 0. Sin 0 adalah 0, dan tangan 0 juga adalah 0. Maka terjadi 0 per 0. Nah, untuk limit fungsi trigonometri, itu kita menggunakan teorema limit khusus tadi. Jadi, sin 3X supaya menghasilkan 1, maka di bawah sin 3X kita butuhkan 3X pula. Jadi, karena di atas ada 3X, dan di bawahnya kita butuhkan 3X, berarti yang di atas harus kita kalikan dengan 3X. Atau kalau penyebutnya kita kalikan dengan 3X, maka pembilangnya juga harus kita kalikan dengan 3X. Dan untuk tangan di sana ada tangan 2X. Sehingga pembilangnya membutuhkan 2X. Untuk apa? Untuk menghasilkan nilai 1. Jadi, karena di atas dikalikan dengan 2X, maka, atau dikatakan pembilangnya dikali dengan 2X, maka penyebut juga dikali dengan 2X. Nah, jadi di sana sin 3X per 3X sesuai dengan teorema limit tadi menghasilkan 1, kemudian 2X per tangan 2X juga menghasilkan 1, nanti X dibagi X-nya habis, berarti tinggal 3 per 2. Atau boleh ditulis secara teorema, limit X mendekati 0, sin 3X per 3X, dikali dengan limit X mendekati 0, 2X per tangan 2X, dikali limit X mendekati 0, 3 per 2. Jadi, hasilnya adalah 1 kali 1 kali 3 per 2, yaitu 3 per 2. Itu contoh yang melibatkan yang menghasilkan 0 per 0. Contoh berikutnya adalah limit X mendekati 0, 1 dikurangi cos 2X dibagi X sin X. Kalau kita substitusikan 0 menggantikan X, maka akan kita dapatkan 1 dikurangi cos 0. Cos 0 itu adalah 1, jadi 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Dan kita substitusikan X sama dengan 0 tadi ke penyebut, hasilnya 0 juga. Jadi, menghasilkan 0 per 0. Nah, karena terjadi 0 per 0, maka kita gunakan teorema limit khusus fungsi trigonometri. Nah, bagaimana? Kita rubah 1 min cos 2X itu 2 sin kuadrat X. Rumus ini kita dapatkan pada kelas 11, yaitu pada rumus-rumus sudut rangkap ya. Jadi 1 min cos 2X itu sama dengan 2 sin kuadrat X dibagi dengan X sin X. Kemudian limit X mendekati 0, sin kuadrat X kita jabarkan menjadi, jadi 2 sin kuadrat X itu kita jabarkan menjadi 2 sin X dikali sin X dibagi X sin X. Nah, dengan menggunakan sifat-sifat limit juga, maka 2 bisa ditaruh di depan, jadinya 2 limit sin X per X dikali limit X mendekati 0 sin X per sin X. Nah, sin X per sin X ini kan sama dengan 1 ya. Jadi, berdasarkan teorema limit fungsi trigonometri khusus, bahwa limit sin X per X dengan X mendekati 0 itu hasilnya 1, maka nilai dari limit itu adalah 2 kali 1 kali 1. Jadi hasilnya adalah 2. Baik, contoh berikutnya, contoh yang keempat, limit X mendekati 0, cos setengah dalam kurung pi dikurangi 4X.
per 3x. Penyelesaiannya, kita substitusikan dulu 0 menggantikan x. Jadi akan kita dapatkan 4 kali 0 itu 0, pi dikurangi 0, pi, kemudian pi dikali setengah adalah setengah pi. Jadi kita dapatkan cos setengah pi atau setengah pi kalau dibuat derajat kan 90 derajat. Jadi cosinus 90 dibagi dengan 3x. Nah, cosinus 90 adalah 0 dan 3 kali 0 juga 0, jadi terjadi 0 per 0. Nah, di sini karena terjadi 0 per 0, maka kita harus merubah ke arah limit fungsi trigonometri khusus tadi. Jadi, pembilang akan kita coba, kalau kita kalikan hasilnya adalah cosinus setengah kali pi itu setengah pi, kemudian setengah kali min 4x, hasilnya adalah min 2x per 3x. Nah, kemudian kita ingat waktu di kelas 10 bahwa cosinus setengah pi dikurangi A itu sama dengan sin A. Jadi, di sini ada cosinus setengah pi dikurangi 2x. Maka itu akan sama dengan sinus 2x. Sesuai dengan rumus yang ada di kelas 10 tadi. Saya ulang. Rumus yang ada di kelas 10 itu adalah cosinus setengah pi dikurangi A itu sama dengan sin A. Sehingga di sana ada cosinus setengah pi dikurangi 2x sama dengan sin 2x. Nah, di situ tetap per 3x. Dan seperti pada contoh yang pertama itu bahwa sin 2x supaya menghasilkan 1, maka di bawahnya harus 2x. Dan karena penyebut dikalikan dengan 2x, maka pembilang juga harus dikali dengan 2x. Sehingga limit itu bisa diuraikan sesuai dengan sifat limit. Limit x mendekati 0, sin 2x per 2x, dan limit x mendekati 0, 2 per 3. Karena x-nya sudah kita coret ya, 2 per 3 jadinya. Jadi limit x mendekati 0, sin 2x per 2x, itu sesuai dengan teorema limit khusus, itu hasilnya adalah 1. Sehingga nilai limit itu adalah 1 kali 2 per 3. Jadi sama dengan 2 per 3. Nah, untuk sementara sekian dulu, nanti akan saya sambung lagi dengan aplikasi limit fungsi trigonometri. Sekian saja dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.